Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita senantiasa bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini Allah masih menurunkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih dapat hadir. Anda dapat hadir semuanya di kelas kita ini dalam pembelajaran PAI SD kelas 5. Salawat dan salam marilah senantiasa kita doakan kepada Allah, semoga selalu dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah anda semua, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita persiapkan diri kita terlebih dahulu, serahkan diri kita kepada Allah, karena ilmu itu adalah cahaya. Jadi jikalau ilmu itu cahaya, maka bersihkanlah hati kita terlebih dahulu. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anda semua, pada pembelajaran kita hari ini, pendidikan agama Islam kelas 5 SD, Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu RPP atau rancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama ada kompetensi inti, yaitu menerima dan menjalankan serta menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, serta cinta tanah air. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Dan yang keempat, menyajikan pengetahuan yang faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak itu sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku beriman dan berakhlak mulia. Baiklah, untuk materi kita pada hari ini mengenai, yaitu mari mengenal Allah Subhanahu wa taala dan kitab-kitabnya. Nah, di sini Bapak harap Anda semua dapat menunjukkan sikap berani, menunjukkan meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, meyakini tentang adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, serta kita dapat memahami makna yang diturunkan kitab-kitab suci tersebut melalui rasul-rasulnya. Kita masuk pada materi pembelajaran. Yang pertama yaitu mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Pertama itu perintah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah An-Nisa, surah yang keempat, jelaskan dalam ayat 136 bahwasanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulih wal kitabi walladzina nazzala ala rasulih
wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfir billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ini artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad, dan kepada kitabnya Al-Quran yang diturunkan kepada rasul-rasulnya, serta kitabnya yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Pertanyaannya adalah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran, kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong pada orang-orang yang sangat sesat. Jadi Anda semua Bapak harap dapat mengamalkan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya kita tidak seperti yang disebutkan oleh ayat dalam Quran surah An-Nisa ini, maksudnya orang-orang yang ingkar, tidak mau percaya pada kitab-kitab Allah, pada Rasul Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sangat sesat, sangat jauh tersesat. Auzubillah. Nah, di sini bagaimana cara kita, termasuk Anda semua, bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Caranya itu dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya, itu pada rasulnya melalui malaikat Jibril, ya. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril, lalu diturunkan kepada rasulnya. Nah, kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup ini. Tentunya kebagian Anda semua, ya, harus menjadikan pedoman hidup kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Rasulullah SAW atau Rasul-Rasul kita, agar dapat menuntun dan mengatur kehidupan kita ini agar lebih baik bersikap, berperilaku, dan tentunya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Soalnya itu ada selanjutnya nama-nama kita Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Bapak bertanya kepada Anda semua, berapa buah atau berapa kitab Allah, berapa buah kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagian. Baik, terima kasih. Ya, kitab-kitab Allah yang telah diturunkan oleh Allah itu berjumlah 4, ya, 4. Nah, kitab-kitab ini diturunkan kepada rasul-rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala, guna nantinya agar menjadi pedoman bagi umat-umat rasul itu ketika saat itu. Contohnya ketika pada masa umat Nabi Musa alaihissalam, Allah menurunkan kitab yang bernama Taurat. Nah, kitab Taurat ini dijadikan pedoman bagi umat beliau. Nah, agar nantinya umat beliau itu agar tertuntun menuju jalan syurga, agar tidak menuju jalan kesesatan. Nah, agar lebih kita dapat memahaminya, yang pertama itu ada kitab Taurat, ya, kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah, yaitu kitab Taurat ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam, kurang lebih pada abad yang ke-12 sebelum Masehi, di daerah Israel atau Mesir.
Nah, kitab ini sendiri menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua itu adalah kitab Zabur. Kitab Zabur. Yang kedua kitab Zabur yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud ya. Ketika itu beliau menduduki tahta Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi. Yang ketiga itu ada kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam pada abad ke-1 Masehi di Yerusalem. Nah, yang keempat itu adalah Al-Quran. Siapa yang tahu Al-Quran diturunkan kepada Rasul kita siapa? Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan pada abad 6 Masehi di Makkah. Dan Al-Quran ini juga dikenal dengan Nuzulul Quran. Itu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sedang menyendiri di suatu gua, itu bernama Gua Hira. Lalu turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasulullah atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu beliau genap umur beliau itu sekitar 40 tahun ya. Al-Quran ini sendiri sama-sama kita ketahui Anda semua terdiri dari 114 surah terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat, dan Al-Quran ini diwahyukan selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nah, Al-Quran ini merupakan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi kita yang terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW, di mana Al-Quran ini adalah sebagai penutup atau sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah sebelumnya, agar dapat menuntun umat manusia menuju jalan yang kebenaran atau hak, dan dapat terhindar dari jalan yang kebatilan. Tentunya juga dapat jadi pembelajaran yang sangat bagus bagi kita semua, bahwasanya Al-Quran ini sangat menuntun kita, mencerahkan jalan kita menujunya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak tersesat jauh. Jadi bagi Anda semua ini merupakan pedoman kita ya, tuntunan kita dalam kehidupan kita di dunia, agar nantinya kita tidak tersesat jauh, kita dapat melaksanakan amalan-amalan yang telah diajarkan Rasulullah dan telah dituangkan di dalam Quran, artinya sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah sebelumnya seperti Taurat, Injil dan lainnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Pak harap Anda semua dapat memahaminya. Apakah ada yang ingin bertanya? Pada Anda semua ingin bertanya, dipersilakan. Ya, sepertinya tidak ada. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kemudian kita dapat berjalan dengan lancar. Semoga dapat kita petik hikmahnya, kita amalkan apa yang telah Bapak sampaikan agar dapat menjadi amal jariah nantinya kelak. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sudahi dengan kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.